Sekalipun Jumat kemarin dari masjid sepi, gak ada orang. Begitu pula Kamis kemarin kita gak ke masjid ya. Ada gak di masjid acara? Enggak ada. Ya. Enggak apa-apa. Kalau hanya sekedar libur mah ngaji boleh. Yang enggak boleh stop. Enggak ada ngaji lagi. Nah ini yang mesti kita mawas diri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kumpul seperti ini tempo lalu udah habis sampaikan. Insya Allah kumpul silaturahim di majelis ini membawa barokah bagi kita. Diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki mah banyak, tidak hanya materi saja rezeki. Rezeki itu termasuk kesehatan kita, umur panjang kita, dimudahkan segala urusan kita, itu rezeki namanya. Bang Radon belum punya jodoh, siapa tahu karena mempelopori di majelis Allah mudahkan, ya kan? Kata Allah belum tepat Don, tunggu waktunya, gitu katanya. Kalau sudah tepat mah waktunya dimudahkan oleh Allah. Amin. Jangan maksain, ya. Nunggu aja yang mana yang Allah berikan kepada Bang Radon, kepada Rijal, kepada Syahrul, kepada Aong. Yang kecil masih di bawah umur, diam-diam aja. Itu. Nah ini adalah salah satunya adalah biar semua berkah kumpul di majelis yang lagi sekolah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi mukim sebagai mukimin di pondok pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat apa? Berkat silaturahim di majelis. Malam ini nggak panjang lebar dah, karena mungkin minggu besok masih ada kajian kita ya, malam Senin dan malam Jumat ya. Nah minggu besoknya itu sudah tawakupan kita, mungkin nanti ya dirancang lagi Ba'da Idul Fitri. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahannya. Nah anak-anak, pada kesempatan malam ini Haji Abi ingin menyampaikan tentang sholat. Karena kita masih ada di bulan Roh, udah lewat ya, kita udah Saban ya, kita sudah di bulan Saban. Ini intinya yang disampaikan pada saat ini adalah sholat. Sholat itu apa sih? Menurut bahasa kita sholat apa? Ada yang tahu? Sholat apa? Sholat as-sholatu ad-du'a. Sholat itu berdoa. Berarti orang yang gak pernah sholat gak pernah berdoa menurut bahasa. Tapi kalau menurut agama kita adalah sholat itu mengawali dengan takbiratul ihram, di dalamnya ada niat, dibarengi dengan akwali wa af'ali, ada syarat, ada rukun, diakhiri dengan salam. Nah itu disebut sholat. Ngapain katanya, aku juga sholat. Gimana sholatnya? Termenung begini. Itu mah bukan sholat, lamun sholatnya tadi mesti ada takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat, ada syarat dan rukunnya, ditutup dengan salam. Itu namanya sholat. Awas, hati-hati anak-anak. Sholat jangan sampai ditinggalkan oleh kita, karena barang siapa orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, sholat wajib, dosa besar. Dosa besar. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Meninggalkan sholat bukan dosa. Dosanya dosa besar meninggalkan sholat itu. Hati-hati. Pas sekarang kan gini, ada yang hamil gak ada bapaknya, rame, ya gak?
Benar gak? Iya. Ambil gak ada bapaknya, rame. Yang mabuk rame. Maling rame. Orang yang gak sholat diam-diam aja. Justru orang yang gak sholat itu dosa besar. Awas, hati-hati. Dosa besar kalau orang yang gak sholat itu. Hati-hati anak-anak. Biasa-biasanya ini di hari Sabtu dan Minggu kebanyakan sholat subuh ketinggalan kayaknya. Yang sekolah yang bukan di pesantren. Ya gak, sok tanya yang di sekolah tuh, anak-anak yang sekolah di luar. Sabtu Minggu gak pernah dibangunin sama orang tuanya. Kenapa? Gak sholat, gak sekolah katanya. Padahal lebih utama sholat daripada sekolah. Kecuali di pesantren. Pesantren mah non-stop 24 jam 7 hari berturut-turut sholat subuh, sholat 5 waktu, tetap bersolat berjamaah. Nah kemudian sholat itu apa? Sholat itu mi'rajnya kaum muslimin, mi'rajnya orang Islam, adanya di dalam sholat. Kemudian sholat itu bisa merubah kehidupan kita. Sholat ini bisa merubah kehidupan kita. Yang tadinya kurang baik menjadi bagus, yang tadinya mah susah kasar jadi mudah. Ini berkat sholat nih. Gitu. Sholat bisa merubah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita pengen berubah dalam kehidupan kita, di kasar kita, di haliah dunia, yuk perbaiki sholat kita. Sholatnya tepat waktu. Yang bukan tinggal di pesantren, di luar tepat waktu. Di mana sholat kita? Di mana? Di masjid. Anak laki-laki yang sholat di masjid disebut soleh. Tapi kalau ada anak laki-laki yang sholat di rumah, solehah. Anak laki-laki sholat di rumah, solehah. Besok beliin mukena. Sholatnya di rumah. Anak-anak laki-laki yang nggak tinggal di pesantren, yuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kadang-kadang di masjid itu, masjid nggak dijadikan ramah bagi anak-anak. Di kita, masjid kita ramah nggak buat anak-anak? Kadang-kadang itu masjid nggak ramah bagi anak-anak. Kodong-kodong para DKM pengurus masjid, ada anak-anak yang seliweran di masjid. Hei, pesan aja lu, jangan ke masjid lu. Itu gak ramah, ini gak ramah masjid ini. Harusnya gimana? Mendingan anak seliweran di masjid daripada anak seliweran di pos kawin. Ya ya, anak seliweran di pos kawin tidur-tiduran, orang tuanya main gaple, nongkrong di tempat gaple. Biarinlah anak-anak di masjid seliweran, lari-lari, namanya usum sama anak-anak. Udah gede mah gak mungkin Bang Rado lari-lari di masjid, gak mungkin. Ya gak? Gitu. Kata Pak Haji Latam, mau dijewer udah gede, mau disuruh dia membuat apa dipukul, gak mungkin itu deh. Makanya masjid jadikan biar ramah untuk anak-anak. Oh anak-anak alhamdulillah kalau zaman dulu di masjid, anak-anak tuh zaman dulu kalau kita masuk masjid zaman dulu, Pak Radon, zaman waktu Abi dulu waktu di kampung itu masuk masjid, anak-anak pada rebutan untuk baca sholawat, puji-pujian. Lalu dan bako, oh rame itu yang masjid. Lah kita sebelum tukang ajan itu datang ke masjid sepi masjid. Bahkan anak juga yang kadang-kadang ada anak jadi Allahumma sholli ala Muhammad, kata orang tua berisik. Iya, itu gak ramah masjid bagi anak. Sok rangkul anak-anak. Anak-anak yang di masjid jaga jangan sampai banyak seliweran mana kemari. Sok baca sholawat di depan. Biar masjid dan pengurusnya ramah bagi anak-anak. Ya ya. Ya
Yang kedua, masjid itu ketika sholat ramah bagi orang tua yang sudah tua. Umur 70, 60, udah tua itu ya. Masuk masjid, kayaknya enak. Dilihat imam, mikir jadi imam di masjid itu. Jangan sembarangan jadi imam di masjid. Orang banyak segitu. Mikir, maka disunahkan melihat jamaah. Di jamaah anak muda semua, pakai semua. Dilihat, oh ada aki-aki. Kalau dipanjangin itu surat aki-aki. Bisa repot, besok udah bisa sholat lagi. Ya ya. Termasuk khotib di masjid. Khotib itu disunahkan jangan panjang-panjang ketika khutbah, panjangkan sholatnya. Itu kalau kita kembali, ya nggak? Khotibnya sampai setengah jam, sampai meral. Makmumnya pada tidur. Sholat pendek. Ini yang salah nih, nggak ramah bagi orang tua. Apalagi taraweh, ya nggak? Dipilih yang jadi imam itu yang kira-kira enak lah. Yang diperkirakan nggak begitu lama, nggak begitu cepat. Taraweh pas sebentar lagi taraweh nih. Dari yang pori masuk jadi imam, yang pori masuk jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah tulis bukan. Besok diajak Iwan sholat lagi tarawih. Itu imamnya siapa? Dia anda sama aja sholatnya. Di masjid kita itu bisa jadi sepi kalau begitu. Ya pori sih enak, tapi jadi imam yang bawa baik. Ya enggak? Ada lagi yang jadi imam besar. Baru aja Allahu Akbar. Yasin yang di belakang ya lama ini, lama. Itu gak kebagian makan orang. Sholat maghrib Yasin. Makannya kapan? Malam ini di malam Jumat, yaitu ba'da sholat maghrib kita doa bersama.